Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur nomor 78 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Mazmur 78 ayat kelima sampai yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Ayat yang ketujuh, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatannya dan memegang perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi seringkali mengombang-ambingkan stabilitas iman kerohanian orang percaya. Apa yang dirasakan dan yang dilihat dapat menjatuhbangunkan kerohanian kita apabila ketika firman Tuhan belum berakar dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan ini tidak jauh beda dengan kehidupan orang Israel pada masa lampau di padang gurun. Kerohanian mereka belum stabil. Terbukti jika keadaan mereka menyenangkan, mereka memuji-muji Tuhan. Namun pada saat keadaan tidak menyenangkan dan penuh dengan kesulitan dan tantangan, mereka langsung bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Mazmur 78 adalah mazmur sejarah yang ditulis oleh Asaf sebagai mazmur pengajaran. Tujuannya agar setiap generasi yang akan datang dapat mengenal firman Tuhan dan karya Tuhan turun-temurun. Tujuannya adalah agar setiap generasi dapat menjadi generasi yang percaya kepada Tuhan, tidak melupakan perbuatannya dan dapat memegang perintah Tuhan, agar generasi mendatang tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Maka mazmur ini ditulis oleh Asaf untuk mengajarkan generasi Israel yang selanjutnya. Sejarah yang dipaparkan di sini adalah sejarah pahit dari bangsa Israel. Mereka adalah umat pilihan Allah, tetapi karena ketidaksetiaan pada Allah dan firman-Nya, mereka dihukum dan mereka disingkirkan. Saudara, di ayat yang ke-17 sampai 31 di sini mencatat tentang ketidaksetiaan orang Israel di padang gurun. Kemudian di ayat yang ke-32 sampai 39 mereka berulang kali mencobai Allah dengan hati yang tidak percaya, bersungut-sungut dan menolaknya. Walaupun Tuhan murka dan menghukum mereka, tapi Tuhan tetap berbelas kasihan kepada mereka. Namun di ayat ke-40 sampai 64 di sini memperlihatkan kepada kita bahwa mereka tetap menunjukkan ketidaksetiaan bukan hanya pada saat berada di padang gurun, bahkan saat mereka sudah memasuki tanah perjanjian. Mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka melupakan tangan kasih Tuhan dan kasih kuasa-Nya yang menyertai mereka. Kemudian mereka membalas akan kasih dan kesetiaan Tuhan dengan berkhianat dan menyembah berhala. Hari ini menimbulkan murka besar sehingga Tuhan menghukum mereka dengan cara membiarkan mereka ditawang oleh bangsa lain, yaitu musuh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Sekalipun demikian, Allah tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap menyatakan karyanya yang ajaib agar mereka kembali, agar mereka tetap percaya kepada Tuhan, supaya hal ini menjadi pelajaran bagi generasi
selanjutnya, supaya mereka dapat menjadi generasi yang percaya, yang setia, dan taat kepada Tuhan. Sebagai orang percaya dalam kehidupan kita, janganlah kita lupa menceritakan tentang karya Tuhan yang besar yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita kepada anak dan cucu kita. Ceritakanlah dan perkenalkanlah Tuhan kepada sebanyak mungkin orang, termasuk anak cucu kita, agar mereka dapat menjadi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, bertumbuh dalam iman kerohanian, dan semakin taat dan mengasihi Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita perlu menyadari dari hari ke hari bagaimana karya Tuhan dalam sejarah kekristenan, supaya kita tidak mengulangi kegagalan atau kesalahan yang sama. Dan jangan lupa, kita harus meneruskan iman kita kepada generasi yang berikutnya, agar mereka belajar mengenal Allah dan setia kepadanya. Seperti yang dikatakan Mazmur 78 ayat 7, supaya mereka, anak cucu kita, menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Untuk menghasilkan generasi yang mencintai Tuhan, yang takut akan Tuhan, maka kita terlebih dahulu sebagai orang tua harus menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan yang takut dan hormat kepada Tuhan. Untuk menghasilkan generasi yang setia kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan, maka kita sebagai orang tua harus terlebih dahulu menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan taat akan perintah Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita memberikan teladan yang baik bagi generasi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan, karena dengan berbagai cara melalui firman-Mu Tuhan terus mengajar kami menjadi orang yang sungguh-sungguh setia dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam berbagai kondisi dan keadaan kami. Tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, supaya dalam hidup kami juga dapat menghasilkan generasi yang sungguh setia, yang sungguh percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.